dari akhlak buruk yang dimiliki oleh sebagian manusia, sebagian sahabat-sahabat yang lain. Dan banyak dipraktekkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Mereka juga memperingatkan perkara yang baik, yang seperti ini. Saya ingat bahwasanya seorang tabi'in yang bernama Asif. Beliau ini hidup sejaman dengan Mujahid bin Jabr. Mereka ini berdua adalah tabi'in. Kemudian suatu saat Khasif ini ingin bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Maka Mujahid rahimahullah ini memperingatkan saudaranya Khasif ini, jangan kau datangi Anas bin Malik. Khasif penasaran, kenapa? Apa sebabnya? Maka Mujahid mengatakan, sesungguhnya Anas bin Malik termasuk orang yang mengatakan rukhsah, orang yang memberikan dispensasi mendengarkan musik. Akan tetapi walaupun demikian, ini riwayatnya belum terlalu jelas keabsahannya. Disebutkan oleh siapa namanya? Al-Safadi dalam kitabnya Al-Wafi bil Wafayat. Ketika menyebutkan biografi seorang rawi, beliau membawakan yaitu Khasif di sini. Dia membawakan kisah ini bahwasanya Anas bin Malik ini membolehkan atau memberikan dispensasi mendengarkan musik. Jadi Mujahid bin Jabr di sini memberikan memperingati saudaranya Khasif, tidak boleh engkau mau bergaul dengan orang yang apa? Yang suka memberikan keringanan dalam masalah yang sudah dilarang oleh agama. Jadi boleh kita memperingatkan saudara kita dari perkara yang memperingatkan, kita memberikan nasihat saudara kita dari seseorang yang akhlaknya buruk atau suka melakukan maksiat dan yang lainnya. Karena kita pun ya harus melihat, ketika kita ingin bergaul, kita harus melihat saudara kita apakah akhlaknya baik atau tidak. Selama baik kita bergaul, apabila buruk maka kita harus tinggalkan. Ya, almaru ala dini khalili falyanzur amman yukhalili. Seseorang tergantung dari temannya, maka hendaklah dia berteman dengan orang yang baik akhlaknya. Jadi wajar kalau saudara kita datang memperingatkan, menasihati kita untuk bergaul dengan teman yang akhlaknya baik. Maka ini boleh. Dan anjuran nasihat di sini yaitu ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Kulliman ya Rasulullah, lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa li 'ammatihim. Ya, untuk Allah, yaitu menolong agama Allah dan juga menolong agama Rasulullah SAW, kemudian menasihati apa? Kaum muslimin secara umum. Jadi yang tidak boleh di sini kita berburuk sangka, yang tidak boleh di sini yaitu adalah apa? Yaitu berburuk sangka yang berlebihan. Yang tidak ada aturannya, yang tidak ada normanya. Yang kita belum tahu kepastiannya, kita langsung ceplas-ceplos, kita langsung menghukumi seseorang. Kemudian berburuk sangka kepadanya. Orang yang berburuk sangka itu hidupnya akan susah. Selalu hidupnya akan tidak tenang, selalu mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Kerjanya tiap hari mencari kesalahan saudaranya. Maka ini tidak boleh. Sikap kita pertama adalah berhusnudzon, berbaik bersangka kepada saudara kita. Inilah yang dianjurkan oleh agama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita sudah berburuk sangka ke orang, tiba-tiba sadar, langsung istighfar, dapat dosa enggak? Syukron. Saudara penanya yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah terlanjur berburuk sangka kepada seorang saudara kita, kemudian kita langsung cepat beristighfar, maka insya Allah tidak akan dapat dosa. Insya Allah tidak akan dapat dosa karena sudah Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita bahwasanya
barang siapa yang telah melakukan dosa, ya, dia hendak atau segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu akan dihapus. Kalau sudah terlanjur dihapus, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalnya dia langsung beristighfar, ini pun dia tidak akan mendapatkan dosa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, yang hasan, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam At-Tabarani, bahwasanya rufi'al qalam 'anil 'abdil muslim al-mukhti' 6 saat, bahwasanya pena ini akan diangkat dari seorang hamba selama 6 saat, 6 jam. Dalam hitungan ilmu perbintangan. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada jam. Akan tetapi dalam saat-saat yang bisa dihitung dengan bintang, ilmu perbintangan. Yaitu hitungan saat pertama, jam pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6. Selama 6 saat, 6 jam ini, pada saat-saat tertentu ini, insya Allah pena akan diangkat. Tidak dicatat oleh malaikat pencatat amal buruk selama demikian. Apabila ia hendak beristighfar, maka tidak dicatat. Langsung beristighfar, minta ampun, maka tidak dicatat. Kalau dia terlanjur, maka langsung dicatat oleh malaikat. Dia tidak mau beristighfar, minta ampun, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dicatat oleh malaikat pencatat amal buruk ini. Jadi insya Allah dosanya dia tidak akan mendapatkan dosa apabila ia langsung bergegas untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tidak ada pertanyaan lagi. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga para saudara-saudara kita yang ada di studio. Kita tutup atau kita akhiri majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik.